Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom princess and princesses. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Adik-adik mengharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Awesome kids. Yes I am. Yes I am. Yes. Oke adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kakak mau ingatkan adik-adik untuk like dan subscribe channel Awesome Kids. Semoga channel ini juga bisa menjadi berkat kepada teman-teman yang di luar sana. Dan kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, tenangkan hatinya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Engkau yang menjamah hati setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Yuk adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, luar biasa, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kakak ajak semua adik-adik untuk tenangkan hatinya. Kita mau sungguh-sungguh menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menghormati Tuhan lewat nyanyian yang kita nyanyikan. Semuanya bersikap berdoa. Kita mau nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam keheningan ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu memihak padaku. Engkau baik dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Di dalam keheningan ku panggil namamu, Bapakku yang baik yang mengasihiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku dikuatkan dan disempurnakan. Sengsaraku dan air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Ku berseru kepadamu, Allah yang selalu memihak padaku. Engkau baik dan sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkanmu. Ajarkan aku
biasa adik-adik semuanya sudah mengikuti dari pujian penyembahan. Kakak minta adik-adik untuk jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom adik-adik Awesome Kids, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Tahun 2022, tahun kemuliaan. Nah adik-adik, kakak senang banget bisa bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah online Awesome Kids. Kita ada di awal tahun, tepatnya di bulan Januari, di minggu ketiga. Nah, adik-adik, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini? Yang siap mendengarkan firman Tuhan, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di awal tahun di bulan Januari, di minggu ketiga. Kami semua sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam dengar-dengaran. Ajar kami untuk mengerti Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tema firman Tuhan minggu ini adalah Elkana, Allah yang cemburu. Kita baca firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Adik-adik yang sudah bisa baca, bareng-bareng ya kita baca. Kalau yang belum bisa baca, boleh minta bantuan mama atau papa untuk membacakan buat adik-adik. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 5a. Sekali lagi adik-adik, Keluaran 20 ayat 5a. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sekali lagi adik-adik, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Adik-adik, gimana perasaan adik-adik ketika papa yang adik-adik sayang, yang biasa peluk adik-adik, biasa bercanda sama adik-adik, adik-adik melihat papa lagi bercanda sama teman atau sama saudara adik-adik, gimana perasaan adik-adik? Nah, seperti itu gambaran rasa cemburu.
rasa cemburu kadang manusia berpikir secara negatif, yaitu mereka berpikir kalau cemburu itu artinya iri hati. Tapi kalau cemburu menurut pemikiran Tuhan bukan iri hati. Cemburu menurut pemikiran Tuhan adalah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik, karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan tahu kalau kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Makanya ketika adik-adik tidak mengutamakan Tuhan, tidak fokus sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan merasa cemburu adik-adik. Apa saja sih yang bisa membuat Tuhan merasa cemburu? Nah, Kak Maria mau kasih contoh nih buat adik-adik. Kenapa Tuhan bisa merasa cemburu? Contoh yang paling gampang yaitu adalah ketika adik-adik bangun tidur. Wah, kalau bangun tidur biasanya harus ngapain ya? Betul, seharusnya bangun tidur kita langsung apa? Berdoa. Tapi ada juga loh yang bangun tidur langsung cari handphone buat main atau lihat-lihat apa aja nih yang ada di media sosial. Nah, adik-adik, itu bisa membuat Tuhan cemburu karena adik-adik tidak mengutamakan Tuhan. Kedua, Kamar kasih contoh lagi ya. Kayak gini nih adik-adik, anak-anak yang hebat, waktunya mendengarkan firman Tuhan, waktunya beribadah, adik-adik duduk dengan baik. Walaupun kita masih beribadah secara online ya, tapi ketika adik-adik setiap hari Minggu sungguh-sungguh mencari firman Tuhan, sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, adik-adik itu namanya mengutamakan Tuhan. Tapi ketika hari Minggu yang harusnya kita beribadah, adik-adik pergi ke mall, pergi jalan-jalan. Nah, itu tidak mengutamakan Tuhan. Makanya Tuhan akan merasa apa? Cemburu. Nah, adik-adik, Kak Maria mau kasih tahu ya gimana caranya supaya Tuhan tidak merasa cemburu. Pertama, adik-adik tidak lupa untuk apa? Berdoa. Jangan lupa ya adik-adik, setiap bangun tidur, mau makan, bahkan setiap saat kita bisa berdoa. Artinya kita mengutamakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mungkin cemburu. Dan Tuhan pastinya nggak apa adik-adik? Nggak akan merasa sedih. Karena kita menyenangkan hati Tuhan. Kedua, apalagi yang bisa membuat Tuhan nggak merasa cemburu? Adik-adik nggak lupa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seperti tadi ya, adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan di ibadah online Awesome Kids. Tapi jangan lupa, setiap hari adik-adik juga bisa loh melakukan itu. Yang ketiga, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena kita tahu Tuhan kita sayang sama kita. Jadi kita harus selalu bersyukur. Ibadah kita minggu ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa ya untuk selalu mengutamakan Tuhan sehingga kita menyenangkan hati Tuhan selalu dan kita tidak membuat Tuhan cemburu. Adik-adik,
Sekarang, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengutamakan Engkau di atas segalanya, karena kami gak mau membuat Tuhan sedih dan juga cemburu. Tuhan Yesus, berkati kami ya. Mulai saat ini kami mau selalu menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Berkati mama, papa, kakak, adik, dan seluruh keluarga kami. Berkati juga gereja kami, agar terus Tuhan pakai untuk menyuarakan suara-Mu Tuhan di bumi ini. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami dipulihkan di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk setiap kakak trainer yang sudah melayani di setiap ibadah Awesome Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, kalau adik-adik punya pokok doa atau kesaksian, adik-adik bisa mengirimkannya ke email di bawah ini atau ke nomor WhatsApp di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu untuk follow Instagram go.awesomekids dan juga untuk selalu subscribe channel YouTube Go Awesome Kids, hingga adik-adik bisa selalu boleh mengupdate apa aja yang kegiatan yang ada di Awesome Kids, terutama firman Tuhan setiap minggunya adik-adik. Dan jangan lupa untuk di-share ya adik-adik. Kalau adik-adik diberkati Tuhan, pasti adik-adik juga rindu orang lain diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sampai jumpa di ibadah Awesome Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.